Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berdoa. Jangan lupa berdoa semoga dimudahkan dalam pemahaman, dimudahkan dalam belajar, prosesnya dimudahkan dan dimudahkan istiqomah hingga akhir pertemuan nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki pertemuan ke-9, artinya sudah setengah perjalanan. Sudah setengah kitab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Kita lanjutkan membahas kitab ini, Nahwadih karya Syekh Ali Al-Jarimi dan Syekh Mustafa Amin rahimahumullah. Nah, kita ada PR-PR seperti biasa, kita bahas ringkas saja. Tugas-tugasnya sudah ngerjain belum? Coba dicek PR-nya apa saja. Kita coba kerjakan bareng. Yang pertama di halaman 38. Di halaman 38 yaitu ada tugas insya Tamrin nomor 7. Tamrin nomor 7 halaman 38 di bab itu masuknya bab mubtada khobar. Kita masih menyisakan satu PR, yaitu tamrin nomor 7, tamrinun fil insya, latihan membuat karangan, membuat deskripsi. Yang pertama, kawin khamsa jumalin fi wasfil ma'i bihaisu yakunu lafzul ma'i fi kullin minha mubtadaun. Yang diminta membuat kalimat, membuat paragraf isinya 5 kalimat yang selalu diawali dengan lafaz al-ma, air sebagai mubtada. Baik, kalau belum disimak, kita coba kerjakan bareng-bareng. Dengan al-ma, sudah tinggal susun fiilnya. Tinggal susun fiilnya kalau pengen ada fiil, kalau pengen ada, maksudnya kalau pengen fiil saja, tambahkan objek atau maf'ul bih kalau butuh maf'ul bih. Gitu, sudah. Tambahkan keterangan kalau butuh keterangan. Baik, misalkan ana buatkan misalkan al-ma'u masdarul hayati. Masdarul hayati. Bisa disalin kalau butuh, kalau perlu disalin. Air itu sumber kehidupan. Begitu. Itu kalimat pertama. Biasanya kalimat pertama ini kalau bisa yang maknanya itu masih umum, masih global. Nanti baru diperinci di kalimat-kalimat berikutnya. Gitu cari yang umum dulu baru nanti dikerucutkan. Dan itu kalimat pertama. Kalimat keduanya apa kira-kira? Kalau ana misalkan al-ma'u tohurun. Nah, kan tadi air sumber kehidupan. Yang pertama, air itu al-ma'u tohurun. Air itu suci, Air itu suci, mensucikan. Nah, ini manfaat pertama. Tadi kan sumber kehidupan. Apa sih memang kebutuhannya air itu? Pertama, untuk bersuci. Al-ma'u tohurun. Lalu kalimat ketiganya, fal-ma'u yutahhirul jisma. Sehingga air itu bisa membersihkan, mensucikan jasad. Bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi, dan seterusnya. Lanjut, al-ma'u aidan yushrabu. Yushrabu, air juga dimanfaatkan untuk diminum.
gitu, bisa. Dan misalkan lanjutkan, nanti itu sudah berapa tadi? Sudah 4 ya. Misalkan kesimpulannya apa? Yang belum apa di sini? Air, misalkan yujro, ya, yujro li, ya, liyazro'a. Bisa nulisnya al-ma'u yujro, yujro itu dialirkan. Air itu, ini manfaat yang terakhir, air dialirkan, ya, apa? Li yazra, untuk bercocok tanam. Li yazra'a. Gitu bisa? Baik, jelas ya. Li yazra'a. Untuk bercocok tanam, untuk menanam. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang air. Nah, sekarang yang perintah kedua, kawin khamsa jumalin fi wasfid dajaja. Sekarang temanya tentang ayam. Dan jadikan lafaz dajajah ini sebagai mubtada di setiap kalimatnya. Ada 5 kalimat, jadikan paragraf. Kosakatanya diambil dari pelajaran-pelajaran sebelumnya aja. Misalkan ayam apa kemarin? Berkokok. Cari berkokok, kemarin sudah, kalau nggak salah sudah ada. Ayam itu dimasak, dimakan, apalagi ayam itu, ya, dimangsa oleh, diburu. Nah, gitu kan bisa. Yang pertama kalimatnya ad-dajajatu, ad-dajajatu, ad-dajajatu min hayawanatin, min hayawanatin. Ayam itu satu di antara apa? Jenis hewan, gitu. Bisa. Ini umum. Jadikan kalimat pertama yang umum, hayawanat. Gitu bisa. Baik, lanjut. Apalagi, ya, sumbangkan idenya. Apa ayam itu salah satu di antara jenis hewan. Terus apa, dikerucutkan. Ya, ayam itu memiliki apa? 2 kaki. Nah, dideskripsikan saja, bebas, ya. Ya, ada dajatu, wadajajatu, dan ayam itu memiliki apa? Kaki apa kaki? Rijlain, kan kalau 2 kaki. Wal dajajatu, ya, lahu atau laha rijlani. Ayam itu baginya ada 2 kaki. Inti terjemah bebasnya, ayam itu punya 2 kaki. Laha rijlani, misalkan. Gitu, bisa? Lanjut, misalkan itu kalau bisa harus berkaitan. Misalkan ayam punya 2 kaki, untuk apa? Ada dajatu berlari, apa berlari? Saro, berjalan ya. Kalau berlari apa? Yajri atau farro yafirru. Nah, bisa? Yajri juga bisa. Misalkan ada dajatu, ya, tajri, boleh pakai ta ya, karena kan ada tamar butohnya, dia muannas. Ada dajatu tajri, ya, bihima. Himanya kemana? Rijlani. Nah, jadi berkaitan, dikaitkan saja. Ayam itu berjalan atau berlari dengan keduanya, dengan kedua kakinya. Gitu. Lanjut, apalagi? Ya, ada dajatu, ya, berkokok. Apa? Berlari, ya, berkokok. Ada dajatu ya, fi waqti subhi, misalkan di waktu subuh biasanya apa? Berkokok. Nah, bisa tulis ada dajatu fi waqti, kan bebas, kita boleh mengarang bebas. Fi waqti subhi atau fi waqti bukroh, ya, boleh. Biasanya si waktu subuh, ya, berkokok. Bahkan sebelum subuh sudah berkokok. Apa kemarin berkokok? Cari berkokok. Atau yang lain boleh, tidak harus berkokok, ya. Misalkan ayam itu dimasak, bisa enggak? Bisa. Apa kemarin dimasak? Tobakho. Tobakho, ya. Tobakho.
Berarti ya ada jajatu fi waqti subhi. Nah, diganti saja. Ada jajatu ya tubikho ya akhirnya dimasak. Tubikho dimasak. Ya. Nah, kemudian kalimat terakhirnya ada jajatu pada akhirnya ayam itu apa? Mati. Udah. Selesai. Jajatu ya. Mati apa mati? Ya, bisa pakai fata yafutu atau mata yamutu. Fadada jatuh matat gitu ya. Selesai. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ini PR-nya sudah kita selesaikan. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke bab ya, ke tamrin di sisa tamrin di bab berikutnya, bab jumlah fi'liyah. Ya, sekali lagi di bab jumlah fi'liyah kita masih menyisakan tamrin juga. Yuk kita kerjakan ringkas saja. Baik, silakan buka halaman 40. Tamrin yang nomor 2 belum kita coba. Baik, sudah dibuka. Baik ya. Nah, sekarang perintahnya kawin jumalan fi'liyatan yaji'u fiha kullu ismin minal asma'il atiyati fa'ilan li fi'lin madin. Intinya adalah buatlah kalimat dari masing-masing isim di bawah ini. Isim ini dijadikan sebagai fa'il nanti dalam kalimat. Nah, syaratnya harus ada fi'il madinya. Kalimatnya harus ada fi'il madi, kemudian fa'ilnya harus dari isim-isim di bawah ini. Ya, coba ya. Coba, boleh pakai maf'ul bi, boleh fa'il saja boleh, dengan fi'ilnya bebas. Yang pertama al-hilal, apa artinya? Hari ini, yauman. Nah, bisa ya, tadi jaa al-hilalu yauman. Telah datang atau hilal itu bulan baru, bulan sabit itu telah datang hari ini. Muncul hari ini. Baik. Betul ya? Yang penting pakai fi'il madhi. Lanjut, sekarang ke an-nujumu, bintang ya. Nujum ya, bintang ya. Daro yaduru ya, berputar. Daro yaduru. Kayaknya daro deh. Daro, berputar. Ya, daro an-nujumu fis sama. Ya, fis sama. Ya, taib. Betul ya. Daro, ya. Daro itu nanti menghasilkan istilah mudir. Nah, kita sering dengar istilah mudir dari kata daro yaduru, berputar. Lalu apa hubungannya? Ya, jabatan sebagai mudir yaitu ketua, ya mudir itu ketua, kalau kita taunya mudir itu apa? Pimpinan ya. Apa hubungannya mudir dengan makna berputar? Maka ini ditinjau dari tinjauan balaghah. Ya. Tinjauan apa? Ilmu balaghah. Bahwasanya yang namanya mudir ya tugasnya harus berputar-putar. Maksudnya apa? Dia harus banyak bergerak, mengawasi bawahannya, mengawasi rakyatnya, mengawasi istrinya, anak-anaknya. Ya, dia berputar-putar. Memang harus banyak beraktivitas. Ya. Namanya ketua. Ya. Banyak mengawasi. Ya, sama pada dalam ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu qawwam. Terjemahan umumnya apa? Populernya pemimpin. Lalu apa hubungannya? Kok qawwam? Qawwam itu apa? Bentuk hiperbola dari apa? Dari qaim. Qawwam kan fa'al wazannya. Artinya banyak atau sangat. Berdirinya itu sangat. Qaim, orang yang berdiri. Kenapa terjemahnya jadi pemimpin? Sama tinjauan balaghah. Yaitu artinya disebut pemimpin atas wanita, laki-laki itu qawam, pemimpin, karena memang dia harus banyak berdiri. Artinya apa? Banyak mengawasi istrinya, anak-anaknya, ya kalau dia punya bawahannya, ya, rakyatnya dan seterusnya. Itu sekilas saja mengenai asal usul kata. Baik, lanjut. Sekarang ke al-misbah, lampu. Coba anak pakai nawwara. Nawwara itu menerangi, menyinari. Nawwara, nun, wawunya tasydid, pakai ro yang terakhir. Nawwara ghurfatan.
Al-misbahu nawwara atau an-nawwara al-misbahu ghurfatan. Lampu itu menerangi kamar atau ruangan. Lanjut. Zolam. Zolam itu kegelapan. Kegelapan itu apa? Sirna. Apa sirna? Kegelapan itu sirna. Zahaqa. Ya, zahaqal batilu, ya kan? Di dalam teks kitab-kitab akidah, ya zahaqal batil. Ya kebatilan itu telah sirna. Sama, masukkan saja zahaqa az-zalamu. Kegelapan itu telah sirna. Lanjut. Ad-dik, apa ad-dik? Ayam jantan ya, ad-dik. Nah, ya sudah, ini kalau ayam, kalau sudah hewan-hewan gini, kalau enggak dimangsa, dimakan, memakan, udah pakai itu saja. Berarti apa? Pakai ini syaratnya jadi fa'il ya. Berarti misalkan ayam, kalau ayam enggak memangsa ya, makan aja, makan beras misalkan, makan nasi, sudah berarti akala addiku ya, ruzan misalkan begitu. Ayam kan makan padi bisa ya, makan beras juga bisa, makan nasi apalagi. Jadi enggak masalah ya, ruzan, masukkan ruzan bisa. Terus lanjut, berikutnya asad. Asad ini singa. Ini mudah ya, pakai ini aja, memangsa. Apa kemarin? Iftarosa, yaftarisu. Pakai fi'il madinya karena perintahnya fi'il madi. Ya kan? Pakai iftarosa wazannya ini ifta'ala ya. Iftarosa, menerkam atau memangsa. Iftarosa al-asadu syatan, kambing atau domba. Ya, singa itu memangsa, menerkam domba, seekor domba. Lanjut, azibu, serigala, sama, pakai saja akala gitu, boleh. Akala azibu apa? Serigala makannya apa? Bisa rusa, kijang, apa lagi? Apa kalau rusa kemarin? Gozal. Ya. Apa kemarin? Coba dicek lagi. Memangsa ya apa? Rusa ya. Kalau kambing pakai kosakata yang lain kalau ada, jangan sama, jangan syat ya, pakai yang lain. Kambing kan jenisnya juga macam-macam. Kalau ayam juga sudah ada ayam, ya cari yang lain. Boleh misalkan apa? Saur. Bisa enggak? Saur. Bisa ya. Akala azibu sauron. Saur apa? Sapi atau banteng ya. Bisa. Serigala itu memakan sapi. Nah, bisa. Sauron. Himar ini apa? Keledai. Ya. Oh, kalau ini himar itu identiknya dengan ini di apa? Ditunggangi, tapi ini kebetulan harus jadi fa'il ya. Jadi enggak bisa kalau ditunggangi. Makan. Nah, makan apa? Keledai itu makannya apa? Ya, misalkan umum saja nabat gitu enggak apa-apa. Ya, pakai akala lagi juga enggak apa-apa. Akala al-himaru nabatan. Gitu boleh. Himar itu, keledai itu makan tumbuhan. Baik. Lanjut, tamrin nomor 3, kawin jumalan fi'liyatan yaji'u fiha kullu ismin minal asma'il atiyati fa'ilan. Sekarang fi'ilnya mudhari, sama, tugasnya sama, jadikan fa'il namun fi'ilnya fi'il mudhari. Sudah, tinggal sesuaikan saja dengan kalimat-kalimat di tamrin 2. Yang pertama al-usfur, burung kecil. Ya, sudah, berarti burung kecil itu berkicau. Kemarin berkicau apa? Gorroda yugorridu, berarti yugorridu. Gitu. Yugoridul usfuru. Selesai. Burung itu berkicau. Saub, apa itu? Saub ya, pakaian. Pakaian itu bersih. Apa? Misalkan yanzufu ya, yanzufu. Yanzufu nazafa yanzufu. Yanzufu as-saubu, pakaian itu bersih. Lanjut. Al-harru, panas.
Atau kemarin apa? Selain panas maknanya? Cabai merah. Kalau panas boleh kita jadikan fa'il. Panas itu apa? Panas itu menyengat. Maka ishtadda. Nah, ishtadda al-harru. Panas itu istada sebenarnya terjemahan letternya, terjemahan tekstualnya meningkat. Namun karena dikaitkan dengan panas ya sudah. Panas itu menyengat. Nah, berarti kan kalau menyengat meningkat kan panasnya. Tapi paham? Tulis saja di situ ya, ishtadda. Baik, lanjut. Yanzilu al-mataru minas sama. Ya, hujan itu turun dari langit ya. Baik. Jelas. Dan al-wardatu, wardah, mawar merah. Mawar apa identiknya? Indah. Sudah berarti jamula atau jamulat al-wardatu, mawar merah itu jamula, indah ya. Lanjut, an-nar, api. Api itu menyala, membakar ya. Apa bahasa Arabnya? Api itu ya, atau bercahaya juga boleh. Ya, kalau bercahaya pakai lama'a, lam mim ain. Api itu bercahaya. Boleh. Tapi ya bebas, intinya teman-teman susunannya benar. Afan, mudhari ya. Berarti lama'a yalma'u. Lanjut. Kemudian al-lissu apa kemarin? Maling ya. Apa? Perampok. Maling itu mencuri apa misalkan? Ya, saroko, yashriku. Taib. Yashriku. Naam. Boleh. Berarti apa tadi? Al-lissu ya, yashriku al-lissu. Maling itu mencuri misalkan as-sayyarata, mobil. Boleh. Lanjut, at-tajir, pedagang. Pedagang itu ya, misalkan najaha atau yanjahu at-tajiru, pedagang itu sukses. Karena identiknya pedagang itu apa? Sukses ya. Tajir. Nah, lanjut. Kita lanjutkan tamrinnya. Keempat. Tamrin 4. Kawin jumalan fi'liyatan yaji'u fiha kullu ismin minal asma'il atiyati maf'ula. Sekarang jadikan maf'ul bi, teman-teman. Ini insyaallah mudah. Ya sudah, masukkan gonam. Gonam itu kambing. Marid orang yang sakit. Khosyabu atau khoshbu itu kayu ya. Khushubu itu kayu. Al-qamhu apa kemarin? Al-qamh. Gandum. Oh iya. Baik, gandum. Al-qutnu, katun ya, apa kain atau benang. Ya, kain. Baik. Kemudian alba, pintu, jelas. Asyad, kambing atau domba. Kita buku. Ya, insyaallah ini mudah. Kita masukkan yang pertama al-ghanam. Ya, misalkan kalau kaitannya mangsa memangsa ya sudah ditambahkan serigala juga bisa, singa juga bisa. Karena jadi maf'ul bi dia, terkena perbuatan. Berarti mau enggak mau ada fa'ilnya, misalkan ya akala ya al-asadu al-ghanama. Lanjut, al-marid sebagai maf'ul bi ya, objek. Orang yang sakit sebagai objek, kira-kira bagaimana kalimatnya? Menjenguk. Boleh. Apa bahasa Arabnya menjenguk itu? Zara Muhammadun al-maridho. Muhammad kemarin atau ya, zara kan madi, telah menjenguk orang yang sakit itu. Zara ya. Baik. Nah, terkait dengan zara atau ziarah ya, menurut tinjauan istilah syariat, namanya ziarah itu apa? Berkunjung secara umum ya, tidak berkaitan dengan keluarga atau ada hubungan darah. Kalau ada hubungan darah namanya silaturahim. Sehingga yang lebih tepat kalau kita berkunjung ke rumah teman namanya ziarah, bukan silaturahim. Silaturahim itu yang ada hubungan rahim ya, ibu kita, kakak kita, mas kita, mbak kita, itu namanya silaturahim. Ya, kalau tidak ada hubungan darah namanya ziarah. Baik, dibedakan ziarah dengan silaturahim.
Baik, kemudian al-khushbu atau al-khushbu, kayu. Biasanya pakai apa? Memotong kayu bisa, membakar kayu, membawa kayu. Nah, bisa. Pakai hamala ya. Hamala, misalkan hamala ya, harusnya pakai ini fa'ilnya. Tukang kayu apa kemarin? Najjar. Ya, najjar. Taib dicatat an-najjar ya. Maka hamala an-najjaru ya al-khushba. Ya, tukang kayu itu membawa kayu. Al-qamha, ya sudah ini panen gitu ya, selesai. Berarti misalkan al-fallah ya, panen apa? Yahsudu ya, atau pakai sin lebih enak. Sin, saya sudu akan ya. Ya, saya sudu al-fallahu al-qamha, petani akan memanen gandum. Al-qutna juga sama, boleh pakai memanen, boleh pakai memproduksi juga boleh. Misalkan sona'a atau sona'a yasna'u atau sona'a juga boleh. Sona'a ya siapa yang memproduksi? Perusahaan, karyawan, boleh pekerja, ummal. Ya, ummal, pakai ummal. Ya, sona'a al-ummalu, ummal para pekerja itu memproduksi al-qutna, memproduksi cotton ya, menjadi apa? Misalkan menjadi soro ya. Menjadi apa? Soro misalkan menjadi kain, sauban atau soro sauban. Itu juga boleh. Kalimatnya panjang. Al-babu, pintu, membuka pintu berarti membuka yaftahu ya. Ar-rajulu baban misalkan. Laki-laki itu membuka pintu. Syat ya tadi sudah bisa pakai menerkam, memangsa ya. Bebas. Iftarasya tadi memangsa, menerkam. Berarti iftarasya ya, azibu asyata atau syatan. Serigala itu menerkam ya kambing itu, seekor kambing. Alkitab, membaca sudah selesai ya. Misalkan qara'a Muhammadun kitaban. Sudah. Baik. Tamrin kelima, iti bisalasi jumalin fi'liyatin apa itu? Fi'luha madin. Buatlah 3 kalimat ya yang kalimatnya jumlahnya ini jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il madhi ya. 3 kalimat yang lain dari fi'il mudhari'. Paham ya maksudnya ya? Bikin kalimat 3 kalimat, 3 kalimat yang ada fi'il madhinya, 3 kalimat yang ada fi'il mudhari'nya. Ya sudah, kita pakai saja yang sudah di tamrin 4, tamrin 3, tamrin 2, dipakai saja. Ya, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan. Misalkan yang fi'il madhi tadi pakai akala, pakai nawwaro, menyinari, tola'a, zoharo, banyak itu pakai fi'il madhi. Tinggal pakai mufradat yang sudah tadi kita bahas. Yang fi'il mudhari ya sudah tinggal diubah ke fi'il mudhari atau pakai fi'il mudhari yang lain tadi yaqra'u bisa, yaqra'ul kitab ya, yaftarisu asyata tadi bisa dan seterusnya. Baik ya. Tamrin ke-6, tamrin fil insya. Nah, ini PR lagi. Kalau sudah insya nanti biar enggak kelamaan mikirnya, tugas saja tolong tapi dikerjakan ya. Kalau bisa nanti dikerjakan. Tamrin tulis PR situ. Tamrin fil insya tugasnya bikin karangan 5 kalimat seperti biasa. Temanya tentang kuroh. Apa? Tentang sepak bola ya. 5 kalimat yang lain tentang darrajah. Apa darrajah? Sepeda. Nah, tentang sepeda, yang satu tentang kuroh, tentang permainan sepak bola. Lanjutkan kembali, kita masuk bab yang baru yaitu jumlah ismiyah. Maka lihat ya kalimat-kalimat yang akan dibahas ada 6. Al-amsilatu, contoh-contohnya yang pertama ad-daru wasi'atun. Ya, rumah itu luas.
ya, dar wasi'ah. Perlu diketahui teman-teman, lafadz ad-dar ini secara sama'i ya, merupakan muannas. Dar itu muannas. Seperti syamsun, syams itu juga muannas. Itu sama'i, kita ya dengar dan kita harus ikut apa kata orang Arab. Dar itu muannas. Sehingga pasangannya wasi'atun bukan wasi'un. Kemudian al-jawu mu'tadilun. Cuaca itu mu'tadil, normal. Ya, terjemah bebasnya normal, terjemah kasarnya cuaca itu apa? Mu'tadil, moderat, ya, pertengahan. Apa? Lurus gitu. Kan enggak cocok ya. Cuaca itu normal karena kondisi yang pertengahan itu ya normal, standar. Lanjut, al-gubaru sairun. Ini juga harus menyesuaikan penerjemahan. Al-gubar, debu ya. Debu. Taib, debu. Al-gubaru sairun. Debu itu apa? Sair. Ikhwan. Debu itu ya, sairun apa? Terjemah bebasnya berterbangan. Debu itu berterbang. Terjemah kamusnya apa? Memberontak, gitu ya. Di antara terjemahnya adalah memberontak, mengacau. Tentu ya tidak pas kalau debu memberontak. Debu itu memberontak ya enggak pas. Maka debu itu berhamburan atau berterbangan. Baik. Nomor 4, asyari'u, jalanan itu muzdahimun, penuh sesak. Ya, penuh sesak. Muzdahimun, penuh sesak. Lanjut, at-tariqu, jalan itu dayyiqatun. Ya. Jalan itu apa? Dayyiq, sempit. Baik. Lanjut, afaratu, ya, mukhtabi'atun. Mukhtabi'ah artinya bersembunyi. Ya, tikus itu bersembunyi. Nah, sudah. Maka kita akan bahas ya, maksudnya apa kalimat-kalimat ini jika dikaitkan dengan jumlah ismiyah, maka pembahasannya al-bahsu, al-amsilatu sabiqatu, contoh-contoh kalimat yang sudah lewat yang ada 6 ini, kulluha jumalun mufidatun, semuanya itu adalah kalimat sempurna. Wa kullu wahidatin, salah satu darinya ya, atau masing-masing kalimat itu murakkabatun, kalimat di atas ini ada 6 itu murakkabatun min ismaini, terdiri dari tersusun dari 2 isim saja. Ya, awwaluha mubtadaun, ya, isim urutan pertama itu disebut mubtada karena sesuai namanya mubtada, sesuatu yang ya dijadikan awalan. Wasani khabarun, yang kedua ini sebagai khabarnya. Wali anna kulla jumlatin, ya, karena setiap kalimat ini, dari kalimat-kalimat ini mabdu'atun, selalu dimulai dengan isim. Itu alasannya kenapa disebut jumlatan ismiyatan, dinamakan dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca kaidah. Kaidahnya, kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Soal ini mudah. Ya, setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar maka disebut jumlah ismiyah. Mafhum ya? Nah, ini insyaallah ini kaidahnya sudah di luar kepala. Sudah sering kita dengar kaidah seperti ini. Pokoknya setiap kalimat terdiri dari mubtada khabar maka jumlah ismiyah. Karena mubtada itu isim, diawali dengan isim yaitu mubtadanya. Kemudian kita masuk tamrin, pelan-pelan saja kita selesaikan tamrinnya. Kalau enggak cukup waktu ya buat PR ya. Perintah nomor 1, tamrin yang pertama, kawin jumlan ismiyatan, buatlah kalimat yang merupakan kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Biwad'i akhbaril lil mubtada'atil atiyat. Jadi teman-teman, ya. Isim-isim di bawah ini adalah mubtada'nya gitu. Lalu teman-teman tinggal buat kalimat, cari khabarnya ya, untuk membuat kalimat yang sempurna, yaitu jumlah ismiyah yang sempurna. Yang sempurna ya, syaratnya sempurna.
Ya, yaitu carikan ya khabarnya. Kan perintahnya biwad'i akhbarin lil mubtada'i atiyah. Atiyah mubtada' atiyah. Berarti berikut ini mubtada'nya. An-nakhla, lihat al-madrasah, as-saub, al-hidha, hidha, al-ajamal, al-fil. Ini nama-nama hewan ya, jenis-jenis hewan. Su'ban, su'ban itu apa? Kemarin apa su'ban? Ular ya. Ular ya. Catat ya. Ular, su'ban itu apa? Ular. Baik. Kemudian al-khadim. Al-khadim apa? Pelayan. Al-marid, orang yang sakit. Ad-dawa, apa dawa? Orang yang apa? Berobat. Ya. Iya, ad-dawa apa? Obat ya. As-sura, bentuk. Al-hablu, ikatan atau tali. Ya, obat ya. Dawa ini obat. Taib, yuk kita buat kalimatnya. Yang pertama nakhlah, pohon ya, pohon kurma. Nakhlah. Buat jumlah ismiyah, jadi tambahkan khabarnya. Apa an-nakhlah? An-nakhlatu tawilatun, pohon itu tinggi, betul. Lanjut al-madrasah. Madrasatu jadidatun. Boleh. Jadi al-madrasatu jadidatun. Apa al-madrasatu jadidatun, apa artinya? Sekolah itu baru. Nah, kemudian as-saub masa qadim. Oh iya. Usang gitu. Usang. As-saubu qadimun, pakaian itu telah usang. Sudah lama, sudah kuno, usang ya. Al-hidha, hidha, sepatu ya. Sepatu itu apa? Wasihun. Wasihun. Sepatu itu kotor. Lanjut. Jamal, al-jamal. Ya, jamal onta ya. Onta itu besar, ya sudah. Berarti ya al-jamalu apa besar? Kabir ya. Kabirun. Baik. Lanjut al-fil. Oh, kalau al-fil lebih besar lagi ya. Berarti kalau al-fil, gajah itu punah. Apa kalau punah? Gajah itu punah, langka. Bisa pakai nadiratun. Nadirah. Bisa nulisnya nadirah. Nadirah itu langka. Ya. Dari al-filu nadirah atau nadirun. Nadirun ya. Muzakkar. Lanjut as-su'ban. Su'ban. Ular. As-su'banu shaghirun, ular itu kecil, boleh. Dan lanjut al-khadim ya, pakai kha. Pelayan, pembantu ya, asisten rumah tangga. Ya, coba dibuat. Pelayan itu al-khadimu nasyitun. Ya. Pembantu itu rajin, ulet. Mungkin enaknya ulet ya. Baik. Kemudian al-marid, apa orang yang sakit itu sembuh. Al-maridu syifa. Orang sakit itu sembuh. Lanjut ad-dawa, Mas Samsul. Obat tadi ya, obat. Obat itu bermanfaat. Nafi'un, ya, pakai nafi'un, pakai isim fa'il saja lebih aman. Bisa sebagai khabar isim fa'il ya. Berarti ad-dawa'u nafi'un. Obat itu bermanfaat gitu. Lanjut as-surah. Tadi bukan, artinya bukan bentuk ya. Ini maksudnya surah di sini foto ya. Foto, gambar, lukisan, surah. Sudah, berarti as-suratu jamilatun. Foto itu indah gitu. Ingat harus sesuai, harus sama sesuai mubtada khabar ini apa tadi? Muzakkar muannasnya. Ya, nakirah ma'rifah tidak sesuai. Itu di na'at ya. Kalau di mubtada khabar justru nakirah ma'rifahnya harus berbeda. Biasanya mubtada itu ma'rifah, khabarnya nakir. Tapi dalam sisi mudzakkar muannas maksudnya itu harus sama. Baik. Dan al-hablu ya tali ya, tali, ikatan. Berarti apa al-hablu? Tali itu putus. Apa? Qati'un. Putus. Ya, bisa ya. Berarti tali itu putus atau tali itu panjang juga bisa. Al-hablu tawilun, tawil, panjang. Baik, selesai. Kemudian bagian B, itu bagian baru, bagian A-nya itu.
Bagian B, kawin jumalan ismiyatan biwad'i mubtada'atil lil kebalikannya ini, dibalik nih sekarang cari mubtada'nya. Ya, coba hulwun apa manis, cari mubtada'nya. At-tufah, apel ya. Tufah, taib. At-tufahu hulwun. Apel itu manis ya. Berarti bukan apel Malang ya. Kalau apel Malang enggak pernah manis ya. Iya, taib. Hulwun berarti apelnya mah harus apel yang jenis manis. At-tufahu hulwun. Baik, ingat hulwun juga bisa terjemahnya tawar kalau dikaitkan dengan air sungai. Bisa misalkan an-nahru hulwun. Air sungai itu tawar, ya. Ini dalam istilah fikih. Hulwun dalam istilah fikih ya, dikaitkan dengan jenis air yaitu air sungai, ya. Itu nanti maknanya tawar, bukan manis. Kemudian sari' cepat. Samsul harus cepat. Jawabnya apa? Sari, cepat, berarti kan harus cepat. Jawabnya apa? Jenis kendaraan saja, pakai jenis kendaraan. As-sayyaratu sari', ya pakai sari'atun juga boleh. Ditambahkan tak marbut. Kalau paling cepat ya kitor ya, atau pesawat terbang, itu juga boleh. Kereta api atau pesawat terbang. Baik, dia musyrikoh ya. Apa musyrikoh? Bukan pakai kaf, pakai qaf, pakai qaf. Musyrikoh apa? Bukan musyrik itu ya, orang-orang musyrik bukan. Pakai qaf ini ya, bersinar ya, sifat kan? Sifat bersinar, bercahaya, berkilauan. Musyrikoh, sehingga silakan dibuat mubtada'nya. Iya, al-lu'lu boleh. Kalau al-lu'lu musyrikun gitu ya. Dan musyrikoh ini juga tadi kalau nggak salah maknanya bisa terbit ya. Kita sering dengar istilah masyrik ya, masyrik wal maghrib. Masyrik terbit, maghrib terbenam. Juga bisa. Taib, kemudian murrun. Ya, pahit. Ya, rasa pahit ya. Pahit apa yang pahit? Kopi. Kopi nih pas nih. Bahasa Arabnya kopi apa? Qahwa, al-qahwatu. Ya, al-qahwatu murratun. Kopi itu pahit. Taib. Jamil, ini sudah mudah kalau jamil pasangannya ya, kalau enggak Zahra atau pasangannya Wardah itu ya. Kalau jamilah ya, ini jamil. Kalau jamil itu berarti mudzakkar. Cari yang mudzakkar apa? Mudzakkar. Boleh pakai alkitabu, jamilun, buku itu indah. Boleh-boleh saja. Atau asaubu, jamilun. Pakaian itu indah. Boleh. Mudlimatun, mudlimah. Ini sifatnya, biasanya khabar itu mengandung sifat kezaliman. Kalau gelap itu zolamun. Ini muzlimatun, kezaliman, tindakan kezaliman. Berarti ya pencuri itu zalim. Boleh. Ya, atau lebih berfaedah ya, asyirku. Nah, asyirku muzlimun. Ya bahkan Allah katakan apa? Syirik itu kezaliman yang paling besar. Ya, syirik, masukkan situ asyirku muzlimatun atau muzlimun. Ya, kesyirikan itu merupakan kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling besar. Kenapa alasannya? Kenapa kesyirikan itu kezaliman yang paling besar? Karena secara bahasa, zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan dalam hal ibadah, yang paling tinggi adalah tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya. Dan ketika seseorang berbuat kesyirikan, maka dia secara tidak langsung menempatkan ya ibadah, tujuan ibadah bukan pada tujuannya. Tujuan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan ke selain Allah. Namanya zalim, tidak pada tempatnya. Harusnya tempatnya kepada Allah saja dia tujukan, namun ini kepada selain Allah. Baik. Lanjut. Masih banyak ini. Lanjut ke atas lagi, mustadirah. Mustadirah apa dulu? Udah pernah ini? Mustadirah apa? Al-ardu
Sudah, al-ardu mustadiratun. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ya sudah. Kita enggak bahas ya. Itu mau bulat mau datar ya. Ya, terserah. Ya, muftaris. Sudah tadi muftaris apa? Memangsa. Kalau dijadikan sifat jadinya buas. Ini sifat soalnya bukan kata kerja. Maknanya jadi rakus, buas. Ya sudah, masukkan saja hewan-hewan buas. Misalkan as-su'ban, ya sudah, as-su'banu muftarisun. Ya, ular itu buas atau al-asadu muftarisun. Lanjut, jafun, sifat kejam, bengis. Ya, kejam. Apa masukkan? Pembunuh itu kejam. Ya sudah, misalkan al-qatilu, orang yang membunuh itu ya, jafun, kejam. Gitu ya. Lanjut, tawilun, panjang. Itu sudah, pasangkan saja pakai al-hablu di tamrin sebelumnya. Al-hablu tawilun. Tali itu panjang. Khaifun, khaif apa khaif? Bisa maknanya takut, khawatir, ya. Takut saja gitu ya. Apa misalkan ya, kucing itu takut. Al-qittu khaifun. Kucing itu takut. Dah, selesai. Baridun, barid. Kalau kaitannya udara bisa dingin, bisa sejuk. Misalkan al-hawa ya. Al-hawa baridun. Udara itu sejuk. Baik, atau angin itu ar-rihu baridun juga boleh. Angin itu sejuk atau dingin. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Selesai tadi tamrin ke-1 ya. Sekarang tamrin ke-2. Apa perintahnya? Kawin ya, diminta membuat kalimat lagi. Ini isinya perhatikan. Tata'allafu kullun minha min mubtada'in wa khabarin. Ya, kita coba artikan dulu. Ya, as-saub itu jelas ya, kalau as-saub ya, pakaian. Catat situ. Terus apa yang belum? Coba sambil dicari di kamus. Mumazzakun, ini sudah pernah memazzak. Memazzak apa? Sobek ya. Tersobek, ini kan isi maf'ul ya. Tersobek gitu terjemahnya. Tercabik atau tercobek. Mahluj juga isi maf'ul. Kalau sudah ketahuan seperti ini mengandung sifat, ini biasanya sebagai khobar. Baik, kita artikan dulu. Mahlujun, coba cari mahluj. Terpisah dari kata halaja yahluju, memisahkan. Al-maidan, ayo sedikit lagi kita selesaikan. Al-maidan, apa al-maidan? Daerah ya, ini sudah sesuai lafadznya. Medan ya, medan, arena ya, lapangan dan semisalnya. Lanjut, zabilatun. Kalau tidak mengandung sifat biasanya sebagai mubtada. Kalau mengandung sifat biasanya sebagai khobar. Ini zabilah apa zabilah? Layu. Layu. Sini layu terjemahnya. Al-babu ya sudah pintu. Muglakun tertutup. Zahra bunga, al-qutan jelas. Musta'ilah. Pokoknya mengandung sifat biasanya sebagai khobar. Ya, muglakun ini mengandung sifat. Musta'ilah. Ya, musta'ilah. Dapat enggak? Musta'il. Pakai ain. Itu maknanya terbakar atau menyala. Gitu. Jelas, menyala atau terbakar juga boleh. An-nar api. Fasih apa fasih? Pakai sin ya. Fasih. Bukan pakai sod. Fasih. Berarti apa? Luas. Ya. Lapang. Nah, kalau kita simak, ya, nampaknya ini diminta untuk memasangkan, ya enggak, teman-teman? Dipasangkan, diacak ini. Misalkan, ya, al-maidanu fasihun. Lapangan itu luas. Bisa kan? Bisa. Gitu maksudnya. Lanjut, misalkan as-saubu mumazzaqun. Pakaian itu tersobek. 2. 3. Misalkan al-babu, apa kalau pintu? Muglakun. 3. Al-babu muglakun, pintu itu tertutup.
Empatnya apa? Az-zahratu, bunga itu apa kalau bunga? Layu. Nah, az-zahratu zabilatun. Itu keempat. Bunga itu layu. Kelima, sedikit lagi, ayo. An-naru musta'ilatun. Api itu menyala. Terakhir berarti sisanya al-qutnu mahlujun. Ya, kotun itu mahluj terpisah dari pohonnya, terpisah. Selesai ya, ini dipasangkan. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sisanya untuk PR sebagaimana biasa memang harus sabar kita selesaikan latihan satu demi satu. Dijadikan PR sisanya, ditulis tandanya sekarang sudah masuk pertemuan ke-9 di tamrin kedua bab jumlah ismiyah. Demikian teman-teman. Teorinya sangat sedikit ya, tidak dibahas mubtada khobar itu syaratnya harus seperti apa, tidak diperinci ya. Memang benar-benar wadih. Ya, jelas, dibuat jelas ya. Dibuat mudah. Baik. Demikian kita cukupkan dulu pertemuan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya menyelesaikan tamrin baru nanti memasuki bab yang berikutnya insyaallah taala. Demikian jazakumullah atas partisipasi antum sekalian, semoga istiqomah sampai akhir pertemuan. Ya, dan semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.